Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahil mahmudu bi ni'matih, al-ma'budu bi qudratihi, al-muta'u bi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Top FM yang berbahagia, langkah awal marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat zahir, nikmat batin, jasmaniyah dan ruhaniyah, yang tentunya kita harus senantiasa berusaha untuk menggunakannya, untuk memanfaatkannya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kali sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semua mudah-mudahan tergolong menjadi umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat baik di alam dunia dan syafaatul uzmah nanti di yaumil akhir. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat pendengar setia Top FM, pada kesempatan hari ini saya Amiruddin selaku penyuluh agama Islam yang berkantor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Hidup Berkah dengan Wakaf dan Prosedur Pengurusan Akta Ikrar Wakaf. Penyuluh pada kesempatan hari ini dipandang perlu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, lebih-lebih pada kenyataannya di masyarakat kita, khususnya di Kecamatan Paguyangan ini, banyak barang, benda, atau barang yang lainnya yang telah diwakafkan secara diserahkan kepada masyarakat, tetapi administrasinya belum tercatat melalui KUA di kecamatannya masing-masing. Ini sangat perlu saya sampaikan karena diharapkan masyarakat itu mulai memandang perlu untuk administrasi perwakafan, pencatatan akta ikrar wakaf
melalui kantor urusan agama di kecamatannya masing-masing. Di tengah-tengah masyarakat kita kadang terdengar ada wakaf yang katanya dulu sudah diserahkan oleh orang tuanya kepada pengurus masjid, kepada pengurus madrasah, kepada pengurus lembaga pendidikan yang lainnya. Tetapi di kemudian hari itu terdapat satu permasalahan. Hal ini disebabkan karena tidak ada kekuatan secara administrasi yang telah didaftarkan oleh pengurus masjid yang dulu diserai wakaf untuk segera diakta ikrar wakafkan. Maka mudah-mudahan melalui penyampaian dari penyuluh agama bagian wakaf ini, semua masyarakat bisa untuk segera mengecek administrasi yang berkaitan dengan status tanah atau status yang lainnya, khususnya di bidang pertanahan yang belum tercatat di akta ikrar wakaf ini. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Top FM yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan tentang prosedur pengadministrasian atau pendaftaran akta ikrar wakaf di kantor urusan agama di kecamatannya masing-masing, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kajian Al-Quran, kajian hadis berkaitan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah tentang wakaf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ayat Al-Quran ini merupakan salah satu ayat di mana menerangkan pentingnya menerangkan perintah Allah dalam bab wakaf dan infak yang lainnya. Lang tanalul birro, kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan. Makna di sini adalah yang sempurna, bahwa manusia khususnya tidak bisa mendapatkan kebajikan, kebaikan, pahala yang sempurna. Sampai kapan? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga mereka mau menafkahkan, mau menginfakkan apa yang ia cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini memang sangat berat untuk dipraktekkan karena memerintahkan kepada kita semua, kaum muslimin wal muslimat, untuk menginfakkan sesuatu yang sangat kita cintai. Padahal di
kebanyakan di kita, kebanyakan beberapa orang yang tentunya mau memberikan tentunya dengan sesuatu yang sudah rada rusak. Ketika ada yang lebih baik, tentunya yang lebih baik itu kita simpan, kemudian yang rada rusak itu diberikan kepada yang lain. Padahal perintah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 ini, tungfiku mimma tuhibbun, menginfakkan sesuatu yang sangat-sangat kita cintai. Kita bisa meraba pada diri kita masing-masing. Ketika kita menafkahkan, apakah dengan nafkah atau menginfakkan harta yang terbaik yang kita miliki, atau sebaliknya yang sudah rada lusuh, rusak dan yang lainnya yang kita infakkan. Maka kalau itu memang terjadi pada sebagian kita, sesuai ayat tersebut adalah belum mendapatkan kebajikan atau pahala yang sempurna. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Radio Top FM yang berbahagia. Ayat Al-Quran yang lain yang memberi hiroh semangat kita semua untuk menafkahkan, mewakafkan apa yang kita miliki adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yunfikuna amwalahum, yang menginfakkan, yang menafkahkan harta bendanya fi sabilillah, di jalan Allah. Itu kamathali habbah, diumpamakan, diserupakan dengan sebutir benih ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 butir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan pada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan dengan kehendak Allah sendiri. Wallahu wasi'un alim. Allah maha kuasa, maha mengetahui, maha luas. Ayat ini sungguh sangat menjadi pendorong buat kita semua, buat kaum muslimin wal muslimat, untuk senantiasa menginfakkan, mensodakohkan, mewakafkan barang yang kita miliki, benda yang kita miliki, untuk kemanfaatan kaum muslimin wal muslimat.
bahwa perumpamaannya tadi adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih. Satu benih yang kemudian menumbuhkan 7 butir. Kita sering melihat beberapa butir yang kita tanam, yang kita semai, seperti padi, seperti jagung, dan yang lainnya. Hanya biasanya satu lubang itu terisi 1 benih, 2 benih. Subhanallah, dalam satu tangkainya itu beratus-ratus biji, bahkan banyak, lebih banyak dari itu. Bahkan bukan saja 100, tetapi Allah melipat gandakan ganjarannya, pahalanya apa sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan melalui ayat ini kita semua lebih semangat lagi di dalam menginfakkan atau mewakafkan apa yang kita miliki sebagai bekal kita di alam akhirat nanti. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginfakkan, orang yang mewakafkan tentunya punya banyak keistimewaan yang ia dapatkan. Bila dibandingkan dengan sedekah dan hibah, wakaf memiliki banyak keistimewaan, kelebihan dan keutamaan. Karena apa? Karena di samping dia memiliki semua keutamaan yang ada pada sedekah dan hibah, wakaf juga memiliki keutamaan khusus dibandingkan dengan keutamaan yang ada pada sedekah dan hibah tadi. Keutamaan yang pertama adalah bagi orang yang berwakaf, pahalanya akan terus mengalir sekalipun ia sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia, dirinya tidak bisa beramal di alam dunia, subhanallah, tetapi ia tetap mendapatkan pahala dari apa yang telah ia wakafkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 macam, 3 perkara, 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah yang mengalir pahalanya secara terus-menerus. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini satu keistimewaan dari orang-orang yang melaksanakan wakaf adalah dirinya akan mendapatkan pahala secara terus-menerus walaupun dirinya sudah tidak ada di alam dunia ini. Keistimewaan yang kedua adalah harta benda yang diwakafkan tetap utuh, terpelihara,
terjamin kelangsungannya dan tidak bisa hilang atau berpindah tangan. Kenapa? Karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditasarufkan, dijual, dihibahkan atau diwariskan. Keistimewaan yang ketiga adalah manfaatnya terus dirasakan oleh orang banyak. Bahkan sampai anak cucu kita semua, bahkan mungkin sampai yaumil akhir tiba, insya Allah apa yang telah kita wakafkan, apa yang telah Bapak Ibu wakafkan, itu akan terasa manfaatnya, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Keistimewaan dan keutamaan wakaf yang keempat adalah setiap saat wakaf menebarkan kebaikan dan meringankan beban orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti fakir miskin, anak yatim, janda, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, para pejuang di jalan Allah, pengajar, penuntut ilmu, dan lain sebagainya. Subhanallah, keberkahannya, kemanfaatannya senantiasa tersebar di muka bumi, walaupun orang yang mewakafkan itu sudah tidak ada. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Radio Top FM yang saya hormati, melalui ayat Al-Quran tersebut, melalui hadis Nabi tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menggairahkan hati kita semua untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki, baik untuk infak, wakaf, sodakoh, dan yang lainnya, yang tentunya untuk kemaslahatan umat manusia, baik ketika dirinya masih hidup maupun ketika dirinya nanti akan atau sudah meninggal. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Top FM yang saya hormati, yang kedua yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan pengadministrasian wakaf, di mana di muqaddimah tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak benda, baik itu benda berupa tanah ataupun berupa barang yang lainnya yang sudah diwakafkan kepada, biasanya di masyarakat itu melalui pengurus masjid atau melalui yayasan atau melalui komite pendidikan, tetapi ini belum tercatat di kantor urusan agama. Maka melalui radio ini saya menyampaikan, mari kita untuk menata administrasinya berkaitan dengan akta ikrar wakaf. Adapun ketika nanti Bapak Ibu, pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus madrasah diniyah, TPQ dan yang lainnya akan mendaftarkan akta ikrar wakafnya, maka Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu. Nomor satu adalah tanah milik dibuktikan dengan sertifikat bahwa tanah itu miliknya siapa, dibuktikan dengan sertifikat atau
ditutupi. Kemudian ditanyakan juga letter C biasanya di desanya masing-masing. Yang kedua, surat keterangan kepala desa tentang perwakapan tanah milik. Yang ketiga, surat keterangan kepala desa bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Yang keempat, persetujuan baik itu dari suami, dari istri, atau ahli warisnya. Yang kelima, fotokopi KTP, KTP wakif, nadhir, 2 orang saksi. Yang keenam, serat formulir yang mendukung. Dan yang ketujuh adalah nanti wakif, nadhir, dan 2 orang saksi menghadap ke kantor urusan agama untuk bersama-sama menandatangani bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan oleh siapa kepada wakifnya siapa. Dan insya Allah nanti di masing-masing KUA, khususnya di KUA Kecamatan Paguyangan, sudah terdapat berkas-berkas yang nanti Bapak Ibu cukup untuk mengisinya, atau formulirnya sudah disediakan untuk mempermudah Bapak Ibu mendaftarkan tanah-tanah yang sudah diwakafkan untuk diurus secara akta ikrar wakafnya, tercatat di kantor urusan agama, dan nanti akan ditindaklanjuti ke tingkat atasnya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa mengurangi beberapa permasalahan yang kita dengar di masyarakat terkait dengan tanah wakaf yang sudah diserahkan tetapi karena belum ada atau belum tercatat secara akta ikrar wakaf, maka di kemudian hari ada permasalahannya. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya penyuluh agama Kecamatan Paguyangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.